Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran tematik hari ini, marilah kita berdoa. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 4, bermain di tempat wisata. Pembelajaran yang pertama ya anak-anak. Silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku paket tema 2. Silakan dibuka buku paket tema 2 halaman 169 sampai dengan halaman 183. Kemudian silakan dibuka juga buku LKS tema 2. Buka halaman 81 sampai dengan halaman 84. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan 2 contoh tanda baca yang terdapat dalam teks bacaan dengan benar. Kemudian, yang kedua, siswa dapat menyebutkan pengertian bahan alam dengan benar. Dan yang ketiga, siswa dapat melengkapi 2 contoh soal cerita yang berkaitan dengan pembagian secara tepat. Anak-anak, Bu Guru mengumumkan kabar gembira. Kelas 2 SD akan pergi berwisata. Benny dan teman-teman senang sekali. Apakah kamu senang berwisata? Ya, tentunya senang ya anak-anak ketika kita pergi ke tempat wisata. Apa yang dilakukan orang saat sedang berwisata? Ya, yang dilakukan orang saat sedang berwisata adalah menikmati keindahan tempat wisata. Nah, berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar Benny dan teman-temannya yang sedang pergi ke tempat wisata. Benny bersama teman-temannya sudah sampai di pantai. Bu Guru bersama siswa bercengkrama. Anak-anak, amatilah gambar Benny dan teman-temannya berikut ini. Berikut ini gambar Benny dan teman-temannya yang sedang bermain di pantai. Nah, berikut ini ada teks percakapan antara Bu Guru, kemudian siswa, ada Benny, ada Lani, ya anak-anak. Bu Guru berkata, anak-anak, kita sekarang sudah di lingkungan pantai. Bagaimana perasaan kalian? Benny berkata, kami sangat senang, Bu. Kemudian Bu Guru berkata lagi, sekarang silakan bermain dulu, tetapi tidak boleh jauh-jauh. Paham, anak-anak? Kemudian seluruh siswa menjawab, paham, Bu. Benny berkata, Bu, saya ingin bermain layang-layang. Kemudian Bu Guru menjawab, boleh, Benny. Dan Lani berkata, kalau kami ingin menulis-nulis di pasir, Bu. Kemudian Bu Guru berkata, silakan, tetapi ingat, jangan terlalu dekat dengan tepi pantai ya. Kemudian seluruh siswa menjawab, baik, Bu. Bu Guru berkata lagi, sebelum bermain, Ibu mau bertanya,
benda apa saja yang ada di pantai? Kemudian Dayu menjawab, kapal, pancingan, keranjang ikan, jaring, pelampung, dan sampan, Bu. Kata si Dayu. Kemudian Mei menjawab, pasir, batu, air, dan kerang, Bu. Kemudian Udin juga menjawab, balon dan layang-layang, Bu. Dan ibu guru berkata, pintar anak-anak ibu semua. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak, berdasarkan teks percakapan, berikut ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan siswa ketika sampai di pantai? Ya, perasaan siswa ketika sampai di pantai adalah senang ya anak-anak. Kemudian pertanyaan yang nomor 2, siapa yang ingin bermain layang-layang? Ya, yang ingin bermain layang-layang adalah Beni. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang ingin dilakukan Lani? Ya, yang ingin dilakukan Lani adalah menulis-nulis pasir di pantai. Kemudian pertanyaan yang nomor 4, apa yang ditanyakan Bu Guru kepada siswa? Ya, yang ditanyakan Bu Guru kepada siswa adalah benda apa saja yang ada di pantai? Kemudian pertanyaan yang nomor 5, apa saja benda yang ada di pantai? Ya, benda yang ada di pantai adalah kapal, pancingan, keranjang ikan, jaring, pelampung, sampan, pasir, batu, air, kerang, balon, dan layang-layang. Anak-anak, saat kalian membaca percakapan tadi, apakah ada tanda baca? Ya, ada ya anak-anak. Nah, apa saja tanda bacanya? Nah, misalnya tanda baca yang ada di teks percakapan, ada tanda tanya. Kemudian, tanda tanya seperti ini ya anak-anak. Kegunaan tanda tanya adalah untuk mengakhiri kalimat tanya. Kemudian ada tanda titik. Nah, seperti contoh berikut ini. Perkataan yang diucapkan oleh Udin atau kalimat yang diucapkan oleh Udin. Balon dan layang-layang, Bu. Nah, di akhir kalimat diberi tanda titik. Ini tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Anak-anak, berikut ini ada lirik lagu Layang-Layang. Lagu Layang-Layang diciptakan oleh NN. Sekarang, Ibu akan mencontohkan cara menyanyikan lagu Layang-Layang. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang, berlari ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Demikianlah contoh cara menyanyikan lagu Layang-Layang. Anak-anak, sekarang Beni dan Siti sedang menghitung layang-layang. Nah, anak-anak boleh membaca teks percakapan antara Beni dan Siti bersama orang tua kalian, karena kalian masih ada yang belajar di rumah. Kemudian boleh juga kalian membaca teks percakapannya bersama kakak atau bersama abang kalian. Siti berkata, aku pernah membaca tentang membagi dengan bilangan 1. Kemudian Beni menjawab, bagaimana hasilnya? Dan Siti berkata lagi, bagaimana kalau kita coba? Wah, ide yang bagus.
Nah, kita kan sedang menghitung layang-layang. Di tanganku sudah ada 6 layang-layang. Kalau aku bagikan 6 layang-layang kepada Beni, berapa banyak layang-layang yang Beni terima? Langsung kita buktikan ya. 6 dibagi 1 sama dengan 6. Kalau begitu, suatu bilangan jika dibagi 1, hasilnya bilangan itu sendiri ya. Anak-anak, berikut ini ada beberapa soal yang harus kita selesaikan. Soalnya berkaitan dengan pembagian 1. Soal yang pertama, kakek Beni memiliki 5 layang-layang. Layang-layang itu akan diberikan kepada Beni. Berapa banyak layang-layang yang diperoleh Beni? Cara kita menjawabnya adalah 5 dibagi 1, hasilnya sama dengan 5. Jadi, banyak layang-layang yang diperoleh Beni ada 5. Sekarang kita lanjutkan soal yang nomor 2, supaya anak-anak semakin pintar. Soal nomor 2, Tante Beni membeli 7 gulung benang. Sampai di rumah, benang tersebut akan dibagikan kepada Beni. Berapa gulung benang yang diperoleh Beni? Cara kita menjawabnya adalah 7 dibagi 1, hasilnya sama dengan 7. Jadi, gulung benang yang diperoleh Beni ada 7. Sekarang kita lanjutkan soal yang nomor 3. Dalam acara wisata pantai siswa kelas 2, dibutuhkan 3 unit mobil. Berapa banyak mobil yang dipakai oleh kelas 2 di sekolah Beni? Cara kita menjawabnya adalah 3 dibagi 1, hasilnya sama dengan 3. Jadi, banyak mobil yang dipakai oleh kelas 2 di sekolah Beni ada 3. Sekarang kita lanjutkan soal yang nomor 4. Ayah Beni memiliki 2 pelampung. Ayah Beni akan membagikannya kepada kakak sepupu Beni. Berapa banyak pelampung yang diperoleh kakak sepupu Beni? Cara kita menjawabnya adalah 2 dibagi 1, hasilnya sama dengan 2. Jadi, banyak pelampung yang diperoleh kakak sepupu Beni ada 2. Sekarang kita lanjutkan soal yang nomor 5. Beni menemukan 1 ranting kayu. Beni membagikannya kepada Lani untuk menulis di pasir. Berapa banyak ranting yang dimiliki Lani? Cara kita menjawabnya adalah 1 dibagi 1 sama dengan 1. Jadi, banyak ranting kayu yang dimiliki Lani adalah 1. Anak-anak, Beni dan Siti sedang menghitung layang-layang. Kemudian bacalah percakapan mereka dengan cermat. Siti berkata, "Ada 1 lagi yang aku temukan." "Wah, hebat. Apakah itu?" kata si Beni. "Nah, begini. Tadi Beni punya 6 layang-layang. 6 layang-layang itu dibagikan ke 6 orang, yaitu aku, Mei, Dayu, Lani, Udin, dan Edo. Berapa layang-layang kami dapatkan masing-masing?" Beni berkata, 6
dibagi 6, hasilnya sama dengan 1. Masing-masing mendapatkan 1 layang-layang. Benar sekali. Artinya, jika bilangan dibagi bilangan itu sendiri hasilnya 1. Wah, Siti hebat ya. Anak-anak, berikut ini ada beberapa soal tentang pembagian. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan soal pembagian. Soal yang pertama, Tante Beni membeli 7 gulung benang. Sampai di rumah, benang tersebut dibagikan kepada 7 keponakannya. Berapa gulung benang yang diperoleh masing-masing keponakannya? Cara kita menjawabnya adalah 7 dibagi 7 sama dengan 1. Jadi, gulung benang yang diperoleh masing-masing keponakannya adalah 1. Sekarang kita lanjutkan soal yang nomor 2. Ayah Beni memiliki 2 pelampung. Ayah Beni membagikannya kepada 2 kakak sepupu Beni. Berapa banyak pelampung yang diperoleh masing-masing kakak sepupu Beni? Cara kita menjawabnya adalah 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi banyak pelampung yang diperoleh masing-masing kakak sepupu Beni ada 1. Sekarang kita lanjutkan soal yang nomor 3 supaya anak-anak semakin pintar menjawab soal pembagian. Soalnya adalah dalam acara wisata pantai siswa kelas 2 dibutuhkan 3 unit mobil. Berapa banyak mobil yang dipakai kelas 2 di sekolah Beni jika ada 3 kelas 2? Cara kita menjawabnya adalah 3 dibagi 3 sama dengan 1. Jadi banyak mobil yang dipakai kelas 2 di sekolah Beni ada 1. Sekarang soal yang nomor 4. Beni menemukan 4 ranting kayu. Beni membagikannya kepada 4 temannya untuk menulis di pasir. Berapa banyak ranting yang diperoleh masing-masing? Cara kita menjawabnya adalah 4 dibagi 4 sama dengan 1. Jadi banyak ranting kayu yang diperoleh masing-masing teman Beni ada 1. Sekarang kita lanjutkan soal yang nomor 5. Kakek Beni memiliki 5 layang-layang. Layang-layang itu akan diberikan kepada 5 cucu laki-lakinya. Berapa banyak layang-layang yang diperoleh masing-masing cucunya? Cara kita menjawabnya adalah 5 dibagi 5 sama dengan 1. Jadi banyak layang-layang yang diperoleh masing-masing cucunya ada 1. Sekarang isilah bagian percakapan yang masih kosong. Ada 32 bingkai layang-layang yang akan dibagikan kepada 4 orang. Setiap orang mendapatkan bingkai sama banyak. Berapa banyak bingkai pada setiap orang? Cara kita menjawabnya adalah 32 dibagi 4 sama dengan 8. Jadi, setiap orang mendapatkan 8 bingkai layang-layang. Kita lihat lagi contoh soal berikutnya. Sebanyak 18 layang-layang diangkut oleh 3 orang. Masing-masing mengangkut sama banyak. Berapa banyak layang-layang yang diangkut setiap orang? Cara kita menjawabnya adalah 18 dibagi 3 hasilnya sama dengan 6. Jadi setiap orang mengangkut 6 layang-layang. Anak-anak, berikut ini ada teks percakapan. Nah, karena anak-anak ada yang belajar di rumah, jadi anak-anak boleh membaca
teks percakapan bersama orang tua kalian, atau boleh membaca teks percakapan bersama kakak kalian atau abang kalian. Di kakimu ada kerang kecil. Bukankah kita ada tugas membuat karya hiasan dengan bahan alami? Bagaimana kalau kita ambil kerang untuk membuat figura? Wah, ide yang bagus, Benny. Aku lupa ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami. Apa kamu masih ingat, Benny? Masih, di antaranya menggunakan bahan kering. Bahan terdapat di alam bebas. Karya hiasan didominasi dengan bahan alam. Berarti bahan yang kita butuhkan untuk karya figura nanti adalah kerang ya. Kemudian apa saja alatnya? Alat yang bisa kita gunakan adalah lem untuk menempelkannya dan kertas karton sebagai tempat menempelkannya. Namun bisa juga ditambahkan dengan bahan lain seperti daun kering, biji tumbuhan yang berwarna, dan lainnya. Anak-anak, hari ini kalian ada tugas. Tugasnya adalah membuat karya hiasan dari kulit kerang. Ukuran kertasnya 1 lembar kertas buku gambar kalian. Nah, seperti ini contohnya ya anak-anak. Membuat karya hiasan dari kulit kerang. Nah, di dalam karya hiasan ini kalian tulis namanya, kemudian kalian tulis kelas kalian, misalnya nih kelas 2B misalnya ya anak-anak. Kemudian dikumpulkan pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021. Nah, dikumpulkannya di sekolah. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada 3. Khusus kesimpulan pembelajaran, silakan anak-anak tulis di buku catatan tematik. Kesimpulan pembelajaran yang pertama, 2 contoh tanda baca yang terdapat dalam teks bacaan misalnya. Pertama, tanda tanya digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Kemudian, yang kedua, tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Kesimpulan pembelajaran yang kedua, bahan alam adalah bahan yang terdapat di alam. Kemudian, kesimpulan pembelajaran yang ketiga, 2 contoh soal cerita yang berkaitan dengan pembagian misalnya. A. Sebanyak 56 gulung benang akan dimasukkan ke dalam 8 kotak. Jika setiap kotak memuat gulungan benang sama banyak, berapa gulung benang yang muat dalam setiap kotak? Cara kita menjawabnya, 56 dibagi 8 sama dengan 7. Jadi, setiap kotak memuat 7 gulung benang. Kemudian yang B, siswa kelas 2 di Sekolah Nusantara terdiri dari 3 kelas. Mereka pergi berlibur ke pantai. Jumlah yang pergi sebanyak 63 siswa. Berapa jumlah siswa pada masing-masing kelas? Cara kita menjawabnya, 63 dibagi 3, hasilnya sama dengan 21. Jadi, jumlah masing-masing kelas ada 21 siswa. Anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran tematik hari ini, khususnya tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 4, bermain di tempat wisata, pembelajaran yang pertama. Marilah kita berdoa.
kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Salam Maria secara bersama-sama. 1, 2, 3. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.